Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati guru yang kami cintai dan kami sayangi karena Allah, Al-Ustadz Syarifuddin Zaini STAI, dan yang kami hormati keluarga besar Kakanda Muhammad Auzan, dan yang kami hormati Ketua MPA Sarif yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita mengucap puja dan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, baik itu nikmat iman Islam, umur yang berkah, kesehatan lahir dan batin, nikmat kesempatan yang tidak mampu kita hitung. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar tersampaikan kepada yang mulia, yang maha mulia, yang maha kita sayangi seluruh jagat raya ini, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Mari kita berselawat kepada Nabi yang kita agungkan, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada malam hari ini maksud dan tujuan Kakanda Muhammad Auzan keluarga besar mengundang kita pada malam hari ini, yaitu tasyakuran atau syukuran atas nikmat Allah yang diberikan kepada keluarga besar Muhammad Auzan, karena anak beliau yang bernama Fadila Amelia diterima menjadi aparatur sipil negara yang sekarang bertugas di Banyuasin. Nah, semoga beliau dan kami mengharap juga kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semua untuk mendoakan semoga Ananda Fadila Amalia ini diberikan kesuksesan di karir dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, izinkan kami sebagai pemandu acara mengucapkan ribuan terima kasih mewakili dari Kakanda Muhammad Auzan karena telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Mungkin banyak kesibukan atau acara yang terlalu di rumah. Jadi beliau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ajunan langkah Bapak Ibu dan saudara-saudari semua datang pada malam hari ini mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, izinkan kami sebagai pemandu acara membacakan susunan acara syukuran pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan suratul Fatihah khusus. Kami mohon kesediaannya kepada Sohibul Hajat Kakanda Muhammad Auzan. Dan yang ketiga pembacaan Yasin bersama. Kami mohon kesediaan kepada saudara Fatur Rahman. Dan yang terakhir
Yang keempat, kami mohon kepada guru kami Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin Zaini untuk tausiah tentang syukuran nikmat dari Allah yang telah Kakanda Muhammad Auzan Besar berikan. Dan untuk menutup, kami mohon kesediaan ini kepada Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin Zaini. Dan penutup, Bapak Ibu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan basmalah. Acara selanjutnya bacaan suratul Fatihah khusus kami mohon kesediaannya kepada Kakanda Muhammad Auzan. Dengan hormat kami persilakan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur wa sallimna khususon rupi jasadi Fadilah Amalia binti Muhammad Auzan bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikiromil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwa almarhum almarhumah Suhattati binti Sudiono, Rosidi bin Haji Abdul Salim, Haja Aminah binti Rois, Haji Abdul Roni bin Hamdan, Haja Zainab binti Mahidin. Allahumma billahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, sebentar lagi mari kita dengarkan tausiah yang tidak kami batasi waktunya dan sekaligus ditutup dengan doa. Kami mohon kesediaannya kepada Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin Zaini STAI. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Yang kami hormati Bapak Fauzan sekeluarga besar, yang kami hormati Ketua dan Pengurus MPA Syarif serta para tamu undangan, termasuk pengajian hijrah. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur dengan 19 syukur yang terungkap dari lubuk hati kita yang dalam, bahwa tanpa nikmat Allah, tanpa rahmat Allah, maka tidak akan banyak yang dapat kita perbuat dalam hidup ini, kecuali la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan ketawakalan kita ini akan memberikan curahan rahmat dari Allah, karena janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, di dalam surah At-Talaq ayat 3. Apabila mereka berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluan dalam hidupnya. Ini fadilah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang menyerahkan persoalan dalam hidup kita, karena Allah yang memberikan masalah, maka Allah akan memberikan solusi dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak pernah kita lupakan untuk junjungan agung kita, pemimpin yang mulia dan muliakan oleh yang maha mulia. Bukan saja pemimpin sejagat raya ini, tapi pemimpin kelak di yaumil qiyamah. Dialah Nabi besar Muhammad SAW, berikut keluarga, zuriat, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita dan orang-orang kita cintai kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW dalam surga. Amin Allahumma amin. Dan tadi nyuruh tausiah yang waktunya tak dibatasi, cuma aku pasti ada batas. Kamu tahan, aku yang tahan. Saudara sekalian yang kami hormati, terima kasih atas undangan Bapak Fauzan sebagai ajang silaturahmi. Bahkan ini merupakan malam jadwal taklim gitu. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang belum sempat hadir di taklim akan dapat hadir, menjalin silaturahmi, mengikat ukhuwah kita, dan mudah-mudahan itu jalan untuk meraih rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai masalah tasyakuran. Syukur ini kan bahasa Al-Quran, bahasa kitanya terima kasih, bahasa Arabnya syukran, bahasa Inggrisnya thank you very much, syukran katsir, ya, syukran katsir, terima kasih banyak. Sekarang kalau kita mengambil dari bahasa Indonesia, terima kasih. Jadi kalau sudah nerimo, bagusnya dikasih. Jangan pakai nerimo, ngasih dah. Itu. Jadi kalau kita nerimo nikmat dari Allah, kasihkan kepada orang lain. Ini tak ada nerimo, kasih tak pernah. Itu yang dimaksud terima kasih itu. Di saat Allah berikan nikmat, kita kasihkan. Menerima nikmat, kita berikan. Insya Allah, ya. Kalau sudah penuh kan, ini kalau banyak sudah penuh, tidak mungkin lagi bercucuran. Kecuali kalau banyak itu disalurkan lagi, maka insya Allah akan ditambah lagi. Ini nih, lah penuh, tidak mungkin tidak disiung lagi. Kosong kan, insya Allah diisi lagi. Ya, kira-kira itulah. Jadi kalau kita tidak galak berbagi, tidak galak bersedekah, berarti kita sudah cukup. Tidak ditambah lagi oleh Allah. Cobalah. Inilah yang dimaksud itu, tanda syukur. Makanya kami mengutip yang ada hubungan dengan kurban. Cuma jarang kita bahas ini. Di dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3, ini kan surah yang populer, disenang oleh seluruh dunia. Suruh banyak gawe. Kalau banyak gawe, baca surah Al-Kautsar. Insyaallah senang kalau. Ya. Cepat.
Iya kan? Iya kancang. Ya biasanya yang itulah. Jujur baik kamu tuh maco itu kan berarti. Zuhur asar itu lah acuan itu. Tidak kedengaran baik. Jangan kan. Apalagi khotbah. Gitu deh. Tapi kan maknanya dalam ini, saudaraku. Ini pesan Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan sebenarnya pesan untuk kita galau-galau. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya ya Muhammad, aku Tuhanmu kata Allah sudah banyak memberikan nikmat kepadamu. Al-Kautsar itu nikmat, ya. Kakek di akhirat ada namanya telaga Al-Kautsar, itu nikmat yang sangat luar biasa. Seluruh orang mengharapkan nikmat Al-Kautsar itu, telaga Al-Kautsar yang akan diminum oleh penduduk surga itu. Nah di dunia ini Al-Kautsar itu nikmat yang berlimpah-limpah, banyak dijut nikmat. Nah, tanda syukur itu kalau diberikan oleh Allah nikmat, rahmat, fasalli li rabbika maka salatlah. Fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Kita syukur itu dua jalan. Salah satunya salat dan kurban. Berkurban ini luas, saudaraku sekalian. Ada kurban memang bagi orang yang mampu berkurban dengan harta. Kalau tidak mampu, ada berkurban dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran. Tidak cukup kita sholat baik. Nyata cinta dengan Allah, sujud terus, tapi tidak pernah berkorban, wujud ke rasa cinta kepada Allah itu, tidak pernah. Bukan seperti itu. Bukti cinta itu ada pengorbanan. Cinta itu memerlukan pengorbanan. Kalau cinta tidak kata pengorbanan, meragukan. Gak pengorbanan. Coba aku tanya dengan kita yang imam keluarga ini, kamu siang malam nyari duit, contoh siapa tuh? Nah, ada tak itu wujud apa? Wujud apa? Cinta, berkorban kan? Tahan berdalu-dalu, ada yang mencari, tahan dari hari ke hari. Mendekati cinta itu, tidak mungkin kita sanggup model itu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Guru juga berjuang untuk apa memperbaiki kualitas umat, kualitas jemaah, kualitas murid-muridnya itu berkorban waktu. Kenapa? Itu ada rasa cinta, wujud cinta itu ada. Percuma ngomong alepi itu kalau tidak kata ini cinta kepada Nabi tapi tidak berkorban atas nama Nabi. Ya kan seperti itu. Ada pengorbanan. Pengorbanan ini kata Mamang tadi akan sia-sia kalau banyak runtuhnya akan jadi beban. Yakinlah beban. Coba kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita meluangkan waktu untuk majelis itu, ya. Sebenarnya tidak kata beban, ya. Kalau kita mulai dari niat yang ikhlas, dari niat rasa cinta. Kita dengar azan, sholat dan sebagainya itu tidak akan jadi beban kalau kita sambut dengan rasa cinta kita dengan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan secara hakikat panggilan Allah, cuma melalui mulut muazzin. Allah sedang manggil kita. Panggilan sayang, panggilan cinta Tuhan. Cuma panggilan cinta Tuhan dengan kita tidak kita sambut dengan cinta, melainkan dengan beban. Oh, zuhur pula, barulah tadi. Lah zuhur pula, angkat cepat pula zuhur. Kemarin jam 12 lewat. Ini belum jam 12. Kegalaan pula mamang itu ngebang. Memang waktunya masuk. Apa nak nyalakan mamang itu kegalaan ngebang? Zaman-zaman tahun 80-an, 90-an. Makanya kata Nabi, uang terdahulu itu
jauh lebih baik dibanding yang sekarang. Generasi terdahulu diakui ataupun tidak, sepakat ataupun tidak, jauh lebih baik dibanding generasi yang sekarang. Kan dulu masih kurang, media sosial masih kurang. Coba kalau dulu yang pernah hidup seusia dengan aku, beda salah yang sesuai dengan Pak Uzan siapa tahun 80 90-an ya, itu kita masih SD. Aku 89 itu kelas 5 atau kelas 4, dengan satu itu masih kelas 6, 92 aku SMP. Nah sekitar tahun itu ya, kalau kita ada penceramah itu sarau setengah mati sampai penceramah itu dari dusun kadang-kadang 2 jam ceramah itu. Dak katik uang yang ngantuk, dak katik uang yang berlari dari tempat taklim itu. Ditunggu nih ya. Media sosial belum ada. Apa yang terjadi? Jam 12 lewat. Tapi lain pula cetuannya nasi minyak. Nunggu ke dalam nasi minyak. Sama nak nyemput tuh. Almarhum bapak itu kelusun sama kadang-kadang nyemput. Kalau sekarang mudah nanti ketel bel baik datang. Tapi semangatnya itu Pak, semangat itu subhanallah semangatnya itu. Dulu belajar ngaji itu, walalah semangatnya lampu serongkeng. Aku masih terasa lampu serongkeng itu. Zaman adik aku tahun 84 sekian lah ada lampu itu. Kalau zaman tahun kami itu belum ada, masih terasa lampu serongkeng itu. Asap ngeri nanti. Masih ingat aku foto zaman dulu kalau kita foto di elang itu, studio elang itu. Meledak ngeri nanti. Maka tak kata foto yang bagus itu. Kejeli biji mata. Dor, kata baca api itu keluar putih gitu. Terkejut. Terkejut, tak baca nggak bagus. Apa foto kita jadi jahat nih? Itu terkejut. Jangan. Siapa yang pernah foto di sana? Masih ada bibi itu. Cuma ngomong itu kacik lagi. Bibi itu masih ada lah tuh. Nah itu, ya maksud aku zaman-zaman itu kan kita melalui periode itu. Tapi semangat kita itu bukan main untuk ilmu itu ya. Kalau kita pindah turutan itu, ya dari turutan namanya kan alif, ba, ta. Begitu pindah itu hampir sebulan, kan lebih sebulan pindah. Di atas a di bawah i, a di depan u, a i u, bukan main senangnya. Lama itu baca 2 bulan. Tidak putus asa, disebat, tidak marah. Sekarang yang cuma jebat anak uang, baknya undang polisi. Kebala Ustaz dengan polisi. Ya bahannya. Makanya hilang keberkahan Allah tarik itu. Zaman dulu hati yang marah itu. Lagilah Ustaz, nak kamu apa lagi lah, anggap ya anak kamu dewe. Aku nambahin. Tidak mungkin pula guru nak gebak-gebuk dengan kita. Nah itu zaman dulu. Kami diterasa, digebuk segala. Tapi ini hasil. Ini wong dulu ini, bukan milenial. Wong dulu kita nih kan, tadi mau rai-rai wong dulu nih kan. Wong lama, tadi mau. Kalau yang sekarang juga ada kayak gitu. Padahal banyak didapat informasi segala macam, tapi berkahnya tidak dapat. Anak sekarang kalau dipindah ke, aku ngajar ke ponakan tuh. Ikra 3 aku pindah ke kelas, oh nangis sudah galak lagi ngaji. Alah aku pindah ke 1. Iya, kalau dulu kan bukan main gitu. Takut nian dengan guru itu. Nah semangat itu yang sudah lentur dan lentur sekarang ini. Kenapa pengorbanan itu kan wujud, ada para syukur itu di situ. Sholat korban, sholat korban. Bukan yang dimaksud itu korban sekedar korban kambing, sapi dan sebagainya, tapi berkorban seluruh apa yang ada pada kita ini. Baru kita bisa. Waktu, tenaga, pikirannya. Kita waktu lagi hitung-hitungan. Waktu lagi hitung-hitungan kita. Lama ceramah. Misalnya hitung-hitungan waktu. Tapi kalau untuk waktu yang lain ada terus kita waktu. Ya kan? Oh kakek belum ada waktu. Waktu itu saudara sekalian, kita yang atur. Bukan kita diatur, kita ngatur. Ada tuh lah waktu itu pasti. Ada sesuatu yang menderita hidup kita.
ketika Allah sudah akan memberikan kesibukan dengan kita tidak kasih peluang waktu lagi. Itu hukuman itu. Ulangi saya lagi. Salah satu peringatan dari Allah ketika Allah berikan kita kesibukan yang tidak kunjung usai di dunia ini. Galak tak kamu di Jumat itu? Kalau galak mintalah dengan Tuhan. Sibuk sepanjang tidak kasih aku waktu untuk. Allah berikan kesibukan dengan dunia terus sampai kita nutup mata. Itu hukuman itu. Diunjuk kesibukan yang tak kunjung usai. Tak kunjung usai. Sibuk terus. Payo kita kondang. Sibuk. Payo kita taklim. Sibuk. Payo kita bertemu. Lama-lama. Sibuk. Rusak katanya. Tidak apa-apa. Dia nak apa-apa. Senang hatinya budak tadi. Bapak itu lah ringan. Ceritalah panjang lebar di perjalanan itu. Ngomonglah. Yang tadi yang si A tadi, yang berduit tadi, mengatakan, Obe, kangenan dia aku dengan kau lama kita ketemu kawan SD baru sekarang katanya. Di mana kau tinggal? Bingung dia nak nunjuk ke mana tempatnya. Bingung dia nunjuk. Ya, sebut kenyal rumah aku residen yang lain yang hebat ni lah. Oh iya ya, sama aku juga situ. Oh sudah. Tuh, Bu, masuknya ini. Oh iya juga tadi ya. Dia tak tahu kalau yang masa aku di sini jadi. Oh iya, ayo kampung kita nih. Bingung dia. Nah kalau itu aku nak mampir dulu ke rumah kau. Kaki baru ke rumah aku lah kepalangan kan. Bingung dia ni. Nah di rumah dia kan belum ada rumah pribadi. Bingung dia tengah ngomong mobil bengkel segala macam lah tadi kan. Sudah. Mana mau menunjuk rumah mana ditunjuk. Mewah kalau bisa kalau rumah tu berjejer emang rumah mewah. Nah ini nak tu masih tunjuk. Oh ini. Coba aku mampir jadi lau kata si B. Turun ke anak tiga kok tadi. Jadilah sampai di sini Pak. Yo katanya. Masalahnya kunci rumah ini dipegang oleh rumahku. Bersama dengan mobil di bengkel tadi. Keluarlah dari pakai kunci. Keluar. Nah kan tak kaca mana ada. Kata yang Adri keluar dari mobil itu. Kalau ini kunci. Terus bukanya, tak tahu ditunjuk di rumah si A. Oh malu dia langsung rumah kau, iyo. Akhirnya kata si A, tak usah pernah gengsi. Kau kan pacaknya malu katanya. Katanya, kau lah mewahnya rumah kau. Bagus nih katanya. Sementara aku kata bersama sekarang belum ada rumah katanya. B, kau nyiwa aku lemah ya, dalam pandangan kau. Iyo. Betul deh, kau jenguk rumahku mewah, segalanya ada. Tapi ingat, di rumah ini 10 tahun belum ada tangisan bayi. Sementara kau, kau 3 ikut nih, mungkin suatu saat ada di 3 ikut ini akan mengangkat derajat kau. Syukuri kau tak bersyukur dengan keadaan kau. Oh malu nangis yang 2 berkawan tadi. Nah Pak, ini gambaran kita. Jangan kita memandang di pojok ini, di pojok kita terus. Nih Pak, uang tu dak lemak pokoknya rasa uang terus lemak tu dak kati lemak begitu. Ini negara gambaran uang yang kurang bersyukur. Pak, ada yang dak pacak tidur Pak malam ini. Bukan karena dak kasur empuk, bukan kasur empuk aslinya. Ada. Tapi ada yang tidur asalnya nyongkol dia tidur di mana Pak? Nah itu lah, tidurlah itu di asal tempat tidur Pak. Aduh yang tak pacak tidur Kak. Majlis lagi tadi majlis gali bahasanya. Kalau tidak nak makan pel dulu, pel tidur, baru tidur, benar tak? Majlis sekarang Nak makan pel tidur, baru tidur. Duduk lagi baca tidur. Ini tak pasal galak, bersyukurlah dengan Tuhan. gali Pacak tidur, tidur Bang. Kenapa malam-malam aku bolak-balik keadaannya tidak bagus, tempatnya asik, terang ada kan gelisah. Makanya tenang dan senang itu dua-dua kepengen. Tenang dan senang. Senang itu luar ini senang. Uang senang belum tentu tenang. Uang tenang insya Allah senang. Ukuran rumah yang kecil terasa lebar, saudara. Kalau hatinya tenang. Rumah yang selebar apapun terasa sempit kalau hati sempit.
Makanya jangan pernah takut selagi Allah tidak pernah ninggalkan kita. Siapa yang nak kata masalah di dunia kita ni? Kamu anggap apa orang pelawak yang nawar buat orang ketawa itu tidak kata masalah. Mereka itu pacak nak buat orang ketawa. Begitu masuk ke kamar nangis dia karena dia punya masalah juga. Cuman hebatnya pelawak itu pacak mengontrol diri. Kita nendak do. Kalau ada masalah tahu galau. Dan sisik lemak kalau tahu galau, sisik dikit uang itu kita marahi. Uang tahu mana udah masalah gitu. Kita berbala dengan diri kita. Pacak deh kita ngontrol diri. Begitu keluar dari rumah ada kawan kita negur kita. Oh ini, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat. Pada di rumah berbala misalnya. Pak itu pacak ini dah tuh. Ini mana belum? Waalaikumsalam. Marah, orang tadi, aku marah ini. Di pasar marah, kalau dia ada guru murid-murid dimarahin juga loh. Ngapa jadi mak ini? Dah pacak mengontrol diri, Pak. Iya. Maka mindset di sini harus kita perbaiki mindset ini. Kalau mindset kita husnuzon berbaik sangka, yang akan muncul itu positif terus. Tapi kalau negatif terus yang muncul negatif, maka itu kadang kalau mindset kita buntu sepanjang. Aku ini buntu terus. Tapi kalau kita ngomong, ada bisa, insya Allah ada jalan. Aku tuh kalau belum reba ya buntu. Cuman kalau pajak bahasa itu dihilangkan. Aduh, gue ngomong ke tak kata duit awal aduh. Ngomong dengan minta sedekah pula kalau di doa gue ini kan gak ada mana itu. Minta assalamualaikum, minta apa? Tapi lagi tak kati. Tebal kantong tadi. Ngomong tak kati, itulah galak lenget. Iya, gue mau apa ya? Lain kali baik sudah. Atau enjuk lah gitu, walaupun dikit. Karena dari sekian banyak uang itu, Pak, ngapalah dia nak ke kita, saudara? Coba lah. Dia pengalaman pribadi dari perumahan kami itu, dari depan itu, ada orang yang berkali-kali nak datang ke tempat kita, jadi langganan. Padahal banyak rumah yang lebih bagus, lebih mewah, lebih nyaman dibanding kita. Ngapalah nak masuk ke rumah kita? Kamu ke sama bundanya, dah, mungkin dipilih, tidak seluruh dimasukin rumah itu. Nah, kucing galak masuk rumah kita, mengkucing lagi tak galak masuk rumah kita, baca tahu kucing mamang ini pelit. Belum apa pula sapi, memang di kucing. Asal ngejuk ikan tulang bayang, akan makan ini tulang ngejuk itu mana kucing nak makan tulang? Kalau pala belum masih ada palanya, tulang itu kerongkanya mah. Gimana? Siapa tahu dari hewan-hewan itu kan Allah berikan keberkahan. Siapa tahu, kita tidak tahu. Maka saudara sekalian sebagai kesimpulan akhir, bahwasanya mudah untuk mengucapkan tapi berat untuk melakukan syukur itu. Karena yang paling berat itu, cobalah buka dalam Al-Quran itu, bukan sabar, syukur. Sabar itu tidak terlalu berat, walaupun berat tidak terlalu berat, syukur. Kamu sabar ini, wong yang musibah itu pacak ngelewatinya. Coba lah, yang pernah mengalami ujian, pacak yang lewat ini. Pacak, tapi setiap orang diberi nikmat, kadang-kadang lupa dia, banyaklah lupa. Waktu dak kate itulah dia ngaji. Ya, dekat, ada kate ada dekat ngaji. Ngapa? Minta berkah dari guru, kawan-kawan, karunia rezeki lancar. Kan, doa yang itu masuk majelis taklim minta berkah. Asal berkah terima, lenget lagi ngaji. Mana? Udah sukses kawan tuh, tak noleh lagi guru, tak noleh lagi, apalagi jemaah, tak tandang lagi ke rumah. Nah ini kisah nyata, kan? Jemaah kami mohon maaf, ada yang sangat sukses galau, ada yang terima jadi bidang, saksi nih, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, dia terima. Awal-awal minta doa ke Ustaz, doa Ustaz, atau nak ikut lulus, supaya lulus. Ya Allah, ya kita ikhlas aja doakan. Asal sudah jadi dilantik sampai sekarang biji mata tidak katon lagi. Nah bayangkan, kita bukan minta balas kita. Cara nak syukur ini kan Allah yang ngaturkan. Nabi ngaturkan. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, "Man lam yashkurun nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tandanya dia bersyukur dengan Tuhan. Nabi ngaturkan kalau kita tidak berterima kasih dengan wong, sama dengan tidak bersyukur kepada kita tidak terima kasih dengan bapak ibu kita, berarti kita tidak bersyukur dengan Allah.
Kita dapat terima kasih dengan guru kita, bahkan tidak bersyukur kepada Allah yang sudah mengamanahkan guru kita untuk mengajar kita. Kita dapat terima kasih dengan kawan kita, bahkan tidak bersyukur dengan Allah pada Allah sudah menuntun kita menuju kepada jalan kawan-kawan yang baik. Kan dipilih oleh Allah kita dituntun, jangan tidak disyukuri. Kadang sudah dapat kawan yang baik, nyimpang ke kawan yang kurang baik. Tidak tahu lah siapa. Jangan. Kalau pacar, itulah Allah pilih. Jangan lagi nyimpang dari jalan Allah. Allah sayang dengan kita, cuma kita yang tidak sayang dengan diri kita. Berusahalah untuk hijrah, ya, hijrah istiqomah. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah perjalanan hidup kita dengan hidayahnya, rahmat dan maghfirah dari ridhonya. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina kafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin bil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma, ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, juga dari makhluk-makhlukmu yang jahat, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Ya Allah, dengan namamu Maha Kasih lagi Maha Sayang, segala kesempurnaanmu ya Rabb tercantum dalam Asmaul Husna. Kami panggil nama dan sifat dalam doa-doa kami. Kami berharap ya Allah agar doa-doa kami Engkau ijabah. Sesungguhnya Engkau menggenggam takdir kehidupan dari tiap-tiap makhlukmu. Ya Allah, sampaikan salat dan salam bagi Nabi yang kami cintai dan kami rindukan perjumpaan dengannya di yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma ya Ghaffar wa Izzat ya Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, mertua kami, guru-guru kami, mujahid-mujahid kami, pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, dan orang-orang yang sangat berjasa dan berbuat baik dalam kehidupan kami, dalam karya, dalam kesuksesan kami. Tanpa mereka, tanpa rahmat-Mu ya Allah, kami tidak akan mampu berbuat banyak dalam hidup ini, kecuali la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, oleh sebab itu ampunkan dosa-dosa kami, rahmati kami, dan anugerahkan ampunan yang besar bagi kami, serta anugerahkan hidayah bagi hidup dan kehidupan kami menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, terkhusus kepada saudari kami Fadilah Amalia binti Muhammad Auzan, anugerahkan rahmat, keberkahan dalam karirnya, dalam kehidupannya, dalam umurnya, dalam kesehatannya, dan tuntunlah ia agar niat yang ada dalam hatinya untuk mencapai ibadah dan keridhaan-Mu ya Allah. Engkau ridho terhadap amanah yang telah Engkau titipkan kepadanya, dan kelak akan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta akan membimbing menuntun orang tuanya untuk menuju kebahagiaan dan ridho serta surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul pada malam hari ini, anugerahkan hidayah, rahmat, berkah serta ridho agar kami dapat tetap berada di jalan siratal mustaqim. Berikan kami hidayah, kami keistiqomahan ya Allah. Janganlah Engkau simpangkan hati kami, jangan Engkau lalaikan hati kami dalam mengingat-Mu ya Allah. Jauhkan godaan dan cobaan agar kami dapat melaluinya dengan hidayah Engkau berikan kepada kami. Jangan Engkau pernah tinggalkan kami pada sesaat pun, karena Engkau pada sesaat pun ya Allah. Karena tanpa-Mu ya Allah, kami sangat berat dalam menghadapi hidup ini ya Allah. Ya Allah, tuntun kami, ingin kami, berikan hidayah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, agar kami dapat menapak hari esok yang lebih cerah dan lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istajib doa-ana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya tausiah dan doa dari Al-Ustadz Ahmad Sarifudin Zaini Istiahi tadi, berakhir pula rangkaian syukuran Fadilah Amalia binti Muhammad Auzan pada malam hari ini. Kami sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Pada hakikatnya kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca
hamdalah. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih keluarga besar Kakanda Muhammad Zazan belum mengizinkan kita untuk pulang karena beliau telah menyiapkan santap malam bersama. Kami mohon kesediaan untuk mengawali makan malam ini kepada Ustaz Ahmad Syarifuddin Zaini SDI, diikuti bapak-bapak yang lain untuk mengambil keberkahannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak Deni Ismail, Bapak Deni Ismail. Silakan. Bapak Deni Ismail.